Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Cukup dulu, ya. Tuhan berkati, silakan duduk kembali. Ya. Tolong dicek kembali, tidak bisa pindah. Oke. Ya. Di Taman Getsemani ini Yesus menghabiskan malam terakhir menjelang hari penyalipannya. Ya, kita fokuskan pada kalimat menghabiskan malam terakhir. Tadi sudah saya berikan suatu contoh atau ilustrasi. Jadi sejenak kita merenungkan ya, bagaimana situasi seseorang itu yang tahu hari berikutnya akan dieksekusi. Dan itu Yesus tahu. Dan seandainya Yesus mau menghindar juga bisa, karena Yesus tahu. Renungkan dulu ya. Seandainya Yesus menghilang dari Taman Getsemani, bisa, lebih dari sanggup. Karena Yesus tahu akan disalib. Atau bahasa sekarang dieksekusi. Tapi mengapa Yesus tidak melarikan diri? Iya, karena sudah ditugaskan oleh Bapa di surga. Harus menanggung semuanya. Dan yang perlu kita pahami, kita renungkan bahwa bagaimana keadaan Yesus itu pada saat malam terakhir itu sebelum dia disalib. Di ayat yang ke-39, 38 ya saya bacakan. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih." Bukan hanya sedih, sangat. Ya, seperti mau mati rasanya. Bagaimana situasi seseorang yang tahu akan segera dieksekusi, itu drop. Secara psikologi drop. Itu sangat menderita, sangat sedih. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Dia meminta kepada para muridnya untuk menemani. Tinggallah di sini dan berjaga-jaga dengan aku. Saya fokus kepada kalimat, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Keluarga Sion, bagaimana ya seseorang yang sudah tahu akan menghadapi situasi puncak derita dan dia tahu persis akan terjadi dan pasti terjadi. Pasti secara psikologis manusia akan drop. Wes sudah dia berserah, wes tidak tahu lah. Dan itulah yang dialami oleh ya para narapidana yang mengetahui akan dieksekusi. Ini perlu saya sampaikan kepada seluruh keluarga Sion supaya kita menghargai korban Yesus. Karena ada umat Allah itu yang dengan Yesus disalib itu ya kayaknya nyantai-nyantai, tidak ada penghargaan, tidak ada penghormatan sama sekali. Tapi kalau kita mengetahui bagaimana Yesus ini malam terakhirnya di Getsemani itu, saya merindukan kita punya suatu rasa, iya Yesus mati untuk aku, gitu. Supaya nanti kehidupan kita sehari-hari itu tidak sembrono, nggak sembarangan. Karena kalau kita diselamatkan, pasti ada tujuan. Yesus itu kalau berkarya, pasti ada tujuan. Tindakannya apa, pasti ada tujuan. Dan mengapa kita diselamatkan? Pasti ada tujuannya. Menjadi suatu kesaksian. Ya, ini malam terakhir Yesus di kayu salib, ya di Getsemani ya sebelum akhirnya disalib. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Ya, itu ada sedikit ya pengetahuan. Taman Getsemani itu juga seringkali kita dengarkan Bukit Zaitun ya. Nah, Bukit Zaitun ya Taman Getsemani itu. Karena di Getsemani banyak tumbuh pohon zaitun. Jadi Taman Getsemani itu ini pengetahuan ya. Pengetahuan juga sama dengan Bukit Zaitun karena banyak pohon zaitun. Sedikit tambahan pengetahuan saja. Lukas 22:39. Ini diberi batas dulu ya. Kalau kita sering kali dengar Bukit Zaitun, nah itu ya, itu Taman Getsemani ya. Ini dari Alkitab juga, saya tahunya juga dari Alkitab, bukan dari yang lainnya.
Perhatikan di Lukas 22 ayat 39 ya. Lukas 22 ayat 39 ya. Ya. Jika kita perhatikan judulnya itu kan di Taman Getsemani ya. Kita baca bersama ya ayat 39. Mulai, lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Jadi Taman Getsemani juga disebut Bukit Zaitun karena banyak tumbuh pohon zaitun. Ini pengetahuan saja agar kita nggak bimbang. Itu kok ngomongnya Bukit Zaitun? Itu Taman Getsemani. Itu sama lokasinya, memang luas ya. Dan itu rupanya tempat favoritnya Yesus. Kok bisa? Sebagaimana biasa. Berarti Yesus terbiasa datang ke tempat itu, tempat favorit Yesus. Jadi Yesus pun punya tempat favorit untuk berdoa. Ya, harus ada tempat yang khusus ya. Ya ini menjadi contoh untuk kita bahwa Yesus pun kalau punya tempat favorit untuk berdoa ya kita pun juga. Tapi ya saya tidak tahu tempat favorit Bagasian berdoanya di mana, tidak tahu, mungkin di rumah atau di gereja saya tidak tahu. Atau di mana-mana saya juga tidak tahu. Karena Yesus ini pergi ke luar kota. Tidak tahu lagi kalau Sion Family punya tempat favorit di luar kota untuk berdoa, saya tidak tahu. Jadi saat ibadah begini, pergi keluar kota kemana? Aku mau berdoa, boleh, tidak apa-apa. Jadi saat ibadah, justru keluar kota, kemana? Aku mau tempat khusus, sebagaimana biasa aku datang. Kenapa? Aku mau berdoa. Bagus sekali rohaninya, mulia banget. Seperti Pak Leo sekeluarga, keluar kota, ke tempat biasa mau berdoa, di pelosok Surabaya. Ya gitu. Ini menggenapi Alkitab, ya. Nah, kita aja diwalik. Kok berapa kesini kita keluar kota? Jolan-jolan jenenge, ya. Saat ibadah keluar kota, saat keluarga hilang kabeh, 2 keluarga hilang kabeh kemana? Sebagaimana biasa aku keluar kota. Waduh. Apa? Aku niru Yesus, Om. Nanti berdoa. Berdoa nang Jatipang, ya. Berdoa nang Jatim Pak 3, ya. Maaf, saya tidak di-endorse, saya tidak promo ya. Oke. Ya, ini sebagai pengetahuan saja. Ya. Sekarang kita akan perdalam. Kita kembali lagi ya ke Matius tadi. Nah, di situ ayat 36 ya. Yesus berdoa di tempat yang biasa didatangi. Nah, tadi sudah kita bacakan sebagaimana biasa. Jadi Yesus itu berdoa di tempat yang biasa didatangi. Kita langsung ke Yohanes 18 ayat yang kedua. Ya. Biasa didatangi. Jadi Yesus punya tempat favorit ya untuk berdoa. Ya. Yohanes 18 ayat yang kedua. Ya. Silakan dipersiapkan dulu ya. 1, 2, 3. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu. Karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maksudnya di Taman Getsemani. Jadi si Yudas ini tahu di mana Yesus sering berkumpul. Jelas dia kan muridnya Yesus. Sehingga waktu ada rencana jahat dari si Yudas, Yudas itu tahu kemana aku harus menuju. Yudas tahu tempatnya itu. Dan Yesus pun juga tahu kalau mau ditangkap, tahu sebenarnya. Tapi Yesus harus mengikuti yang sudah diperintahkan oleh Allah Bapa. Jadi tidak pernah menolak perintah dari Allah Bapa. Jadi ayat 36 ini menunjukkan bahwa Yesus biasa datang di satu tempat untuk berdoa. Bahkan sampai tempat favorit untuk berkumpul. Ini Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Jadi kalau kumpul dengan murid itu ada tempat favorit. Nah, gitu. Antara pimpinan dan anak buah ada tempat favorit untuk berkumpul. Nah, seorang gembala dengan jemaat ada tempat favorit untuk berkumpul. Tidak tahu di mana. Kalau kita sekarang ini, ya sementara ini di gereja tempat favoritnya. Nanti setelah corona mungkin bisa ibadah badang, cari tempat favorit. Ya, gitu. Karena sudah rasanya hati ini memberontak, ingin segera ibadah padang. Kenapa padang? Ini kan gelap di sini. Karena tertutup maksud saya, ya. Tetap ada lampu terang juga. Ya, sudah ada yang ingin, Om kapan ibadah padang? Ya nunggu corona. Ya jok sampai kita nanti ke sana ibadah padang digerebek Satpol PP gak lucu. Tekon di gereja sih kon, waduh digerebek
ditepakno truk gonang Liponsos ya apa? Masa ibadah nang kono rek? Pindah nang Keputih kono, ya apa? Bukan digerebek soalnya, kan nggak boleh berkerumun. Ya, makanya doakan supaya corona segera berlalu dan kita ibadah padang ke Karangploso supaya dijamin oleh Bu Fitri gitu. Cedok main nang kono, ya gak repot-repot golek panganan ya. Haleluya. Yesus mengajar pentingnya berdoa. Di awal ayat ini, di ayat 36, itu dikatakan Yesus terbiasa datang ke satu tempat sebagaimana biasa ke satu tempat untuk apa? Berdoa. Diawali dengan kata-kata doa. Jadi Yesus menekankan pentingnya berdoa. Dan nanti sampai selesai nanti kita banyak akan belajar dari Yesus tentang doanya. Bagaimana dalam pergumulannya Yesus tetap berdoa. Bagaimana dalam perjuangannya tetap berdoa. Bagaimana dalam pelayanannya Yesus juga berdoa. Bagaimana menghadapi nanti situasi terakhir puncak-puncaknya derita, Yesus berdoa dulu. Kita akan banyak belajar langsung dari Yesus, bukan dari siapa-siapa. Ya. Yesus mengajar betapa pentingnya berdoa. Dan Rasul Paulus pun mengatakan tetaplah berdoa. Itu penting masalah doa itu. Ya. Oke. Nah, ayat 37 sampai 38 sekarang. Kita akan baca ya. Ayat 36 sudah saya jelaskan tadi bahwa Yesus mengatakan, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Di awal ayat Yesus menekankan pentingnya berdoa. Nah, sekarang di ayat yang ke-37 sampai 38 kita baca bersama. 1, 2, 3. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Amin. Perhatikan kalimat hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Yesus diliputi dengan kesengsaraan. Sepertinya dikepung. Dari sisi sana ada derita. Karena Yesus sudah tahu nanti akan ditangkap, akan tersiksa, akan menderita. Yesus pada posisi secara manusia itu merasakan derita yang sangat, sehingga terucaplah itu, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Berbagai macam derita Yesus sudah alami. Padahal Yesus tidak bersalah, itu menanggung banyak derita. Semasa masih pelayanan pun Yesus tidak pernah salah, tapi justru dimusuhi oleh orang-orang. Dikecam, ditentang, padahal Yesus tidak pernah bersalah. Di puncaknya Yesus menderita. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Keluarga Sion, coba renungkan bagaimana derita Yesus itu. Kadang hidup kita ini sembarangan ya, sebagai anak-anak Tuhan itu. Sembrono, sembarangan. Tidak pernah menghayati, merenungkan Yesus mati-matian untuk kita. Supaya kita selamat. Tapi kita menjaga keselamatan kita sendiri pun nggak bisa. Dan Paulus katakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Apa itu? Kita sudah diselamatkan, tapi mari kita isi keselamatan dengan hal-hal yang baik. Itu pun kadang kita lupa untuk melakukan. Kita berbuat baik itu ya untuk bersyukur karena sudah diselamatkan. Karena apa? Kebaikan kita nggak bisa menyelamatkan. Bahkan korban kita pun segede apapun itu nggak bisa menyelamatkan. Hanya karena kasih karunia kita diselamatkan. Sehingga Paulus katakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Yesus sangat mengasihi kita. Dia sengsara menanggung. Kita baca dulu Mazmur 116 ayat 3. Ya. Kita melihat di sana betapa sengsara. Ya. Kita bandingkan sengsara Yesus dengan Mazmur 116 ayat yang ketiga. Ya. Satu, dua, tiga. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan, derita yang penuh. Yesus sangat-sangat menderita. Terlalu menderita. Seharusnya tidak pantas Yesus menderita.
Kita kan yang membuat masalah. Jadi Yesus sengsara itu gara-gara kita yang bikin masalah. Tapi Yesus yang menanggung. Itu kalau nggak Yesus baik kan ya nggak mungkin tuh. Kita yang salah, Yesus yang menanggung. Kita yang berdosa, Yesus yang menanggung. Harusnya kita yang di kayu salib, Yesus yang di kayu salib. Dan menjadi terkutuk. Harusnya kita yang di sana. Tapi Yesus tidak. Aku menggantikan kamu. Karena aku mengasihi engkau. Itu di kalimat terakhir lagu Kalvari itu saya sangat tersentuh sekali. Karena dia cintaku. Kalau saya nyanyi lagu itu berurai air mata. Karena dia cintaku. Itu kalimat terakhir saya membekas sekali itu. Dia disalib karena cinta aku. Karena itu sebagai ungkapan rasa syukur saya kepada Yesus. Saya sudah berkomitmen berjanji melayani Tuhan sampai akhir hidup saya. Karena dia terlalu baik buat saya, terlalu baik. Saya bisa begini itu karena kemurahan Tuhan. Bisa menyampaikan firman karena korban Yesus di kayu salib. Saya enggak bisa apa-apa, enggak layak sebenarnya. Tapi oleh karena kemurahan Tuhan dilayakkan. Saya ingat Paulus, penjahat kelas kakap atau bernama Saulus, Tuhan pilih. Dan jika Tuhan pilih, enggak akan melihat kamu salahmu dulu apa, enggak. Yesus tidak pernah mengingat kesalahan kita kan. Kalau kamu datang kepadaku ya sudah, dosamu sudah, aku lupakan. Yang penting kamu mau pulih. Itu prinsipnya Yesus. Tidak pernah mengingat kesalahan kita. Tapi kalau manusia selalu eleng-eleng kesalahan masa lalu, itu kelemahan kita. Gini apa nggih? Datang, kamu dulu begini. Yesus lho gak tau ngeling-eling, awake dhewe kok ngeling-eling lho. Piye? Awake dhewe iki sapa? Ngalang-ngalang Yesus ae. Yesus enggak pernah ngeling-eling toh. Tapi manusia mesti bahasa Jawanya mengundat-ngundat. Dhisik kamu. Dhisik bisa aku seje gitu. Tapi manusia, bahkan hamba Tuhan pun juga seperti itu. Enggak layak kamu melayani karena kamu dulu begini-begini. Kok bener-bener dhewe ae. Manusia ndak ono sing suci, ndak ono sing bener. Roma 3:23 mengatakan apa? Telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya gitu ya. Yesaya 5:3. Yesus menanggung dosa kita padahal harusnya kita yang harus dihukum ya. Dalam suasana kebangkitan ini ya, kita akan terus merenungkan ya. Karena tidak mungkin saya khotbahkan dalam satu kali ibadah waktu Paskah itu. Jelas waktunya enggak nututi. Karena banyak hal yang harus disampaikan. Karena itu beberapa ibadah terakhir ini, akhir-akhir ini ya saya sampaikan tentang suasana Paskah. Sampai sekarang ini ya. Masih suasana Paskah. Karena tadi saya sampaikan bahwa kalau satu kali ibadah saya jelaskan semua tentang Paskah. Enggak cukup waktunya. Bisa-bisa sehari di sini. Jelas enggak mungkin kan. Sak jam mulat-mulat ya. Dan ini berjam-jam ya. Yesaya 5:3 ayat yang ketiga ya. Ya kita baca ya. Yesaya 5:3 ayat yang ketiga ya. 1, 2, 3. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Haleluya. Yesus itu hidupnya tidak pernah salah, tapi dihina. Yesus tidak pernah menyakiti orang, tapi dihindari. Seharusnya enggak layak sengsara, tapi penuh sengsara. Enggak layak untuk sakit, tapi menderita kesakitan. Itu gara-gara kita. Renungkan, keluarga Sion renungkan. Gara-gara kita, Yesus menjadi terhina dan dihindari orang dan tersiksa. Renungkan korban Yesus di kayu salib. Ya. Dan itulah yang dikatakan hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Yesus di puncak menanggung derita. Dan Yesus hanya mengatakan kepada siapa? Bapa di surga. Dalam derita, Yesus tidak cerita kemana-mana. Tetap dipendam. Hanya kontak dengan Bapa di surga. Dalam deritanya, Yesus tidak mengumbar-ngumbar ke sana kemari. Hanya langsung kepada Bapa, langsung mengatakan. Pelajaran untuk kita.
Kalau saat ini keluarga Sion dalam penderitaan yang penuh dan rasanya tidak bisa apa-apa, datang kepada Bapa di surga, silakan curhat kepada Bapa di surga. Apapun deritamu saat ini, tidak tahu karena masalah apa, tirulah Yesus. Hanya berkata-kata dengan Bapa. Orang lain tidak diceritain, tidak ngumbar-ngumbar woro-woro, tidak. Hanya datang kepada Bapa di surga, berdiam diri, tundukkan kepala, berdoa. Itu secara manusia, ya saya bicara secara manusia ya, Yesus rasanya sudah tidak mampu lagi. Saya tidak bicara soal keilahian Yesus ya. Ini Yesus menjadi manusia. Ya. Dan saat menjadi manusia, Yesus saat itu total menanggung derita kita. Rasanya sudah nggak mampu lagi. Hatiku sangat sedih. Bukan hanya sedih, ada kata sangat. Itu sangat mendalam sekali. Bahkan dikatakan seperti mau mati rasanya. Kenapa? Ya karena banyak sengsara yang harus ditanggung. Dari siapa sengsaranya? Ya dari kita. Jadi kita ini sumber masalah sebenarnya. Tapi Yesus mau menanggung itu di kayu salib. Hatiku sedih rasanya. Ya. Ayat 39. Kita baca. Kita kembali ke Matius tadi. Matius 26 ya. Sekarang kita masuk ke ayat yang ke-39. Nanti ayat demi ayat akan kita selesaikan pada siang hari ini. Ada yang satu ayat, ada yang langsung saya global karena saling berhubungan. Sekarang ayat 39 dulu kita baca. 1, 2, 3. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ayat ini mengajar kepada kita untuk berdoa, tidak memaksakan kehendak sendiri. Ya, ini kan menunjukkan seperti Ayub katakan kepada istrinya. Ya, kita baca. Masih ingat ayat tadi pagi? Di mana itu? Tidak apa-apa, diungkapkan, tidak apa-apa. Salah tidak berdosa kok, tidak apa-apa. Di mana? Ayub. Pasal berapa? Tadi pagi. Lupa atau dilupakan atau melupakan? Atau gak muka belas? Lupa, ya, tidak apa-apa. Di mana ada pengakuan, ada pengampunan. Oke, saya ampuni. Ayo. Ayub 2, ayat yang ke-10. Ya. Ini ada pengampunan, karena sudah ada pengakuan ya. Kita bandingkan ya, kita bandingkan ini di Ayub 2, ayat yang ke-10. Seperti tadi kan Yesus katakan, biar kehendakmu saja jadi. Karena itu kan nggak enak cawan itu. Nanti kita akan pelajari berikutnya apa cawan itu ya. Sekarang kita ke sini dulu. Di Ayub 2, ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Perhatikan, ya. Yang tadi ada kata-kata gila, itu harus diberi penekanan supaya mantap. Karena pakai tanda seru. Engkau berbicara seperti perempuan gila, gitu kan? Karena ada tanda seru. Kalau tanda tanya, engkau berbicara seperti perempuan gila, nggak enak. Harus mantap, ya. Oke. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Ya, jika kita bandingkan dengan Yesus tadi, mengatakan, ya Bapak, biarlah cawan ini lalu, tapi biarlah kehendakmu saja yang jadi. Seakan-akan, ya, kalau dibandingkan dengan ayat ini, yaitu tadi, masa kita terima yang baik saja, yang jelek tidak diterima. Itu juga untuk mengingatkan kita. Seringkali kita terima yang baik, Yesus luar biasa. Mujizatmu luar biasa. Engkau baik. Tuhan itu baik. Saat menerima yang baik. Pas menerima yang nggak baik, bagaimana sikap kita? Bisakah mengatakan Tuhan itu baik? Gaji dikurangi, Tuhan itu baik gitu. Wah, keren. Bahkan di PHK, Tuhan kok baik. Bagaimana? Cari pekerjaan sulit, Tuhan kok angel ya? Tuhan itu baik. Bisa? Bisa? Saya percaya keluarga pasti bisa. Sudah tergembleng oleh firman pengajaran. Tetap semangat, Yang gaji dipotong semangat? Udah abot kau apa? Yang di PHK semangat? Nah,
Yang cari kerja sulit semangat. Yang besok kerja semangat. Asik. Pojok gini, semangat. Besok kerja, kemarin laporan ke saya. Semangat ya sih. Gak apa-apa, masuk interview gak masalah. Atau ngakno, yo. Jadi ditakoni kok, diterima mas ngono ya. Interview gampang ya. Bawa tahu goreng lolos. Berdoa dulu. Yesus ini berdoa. Dalam deritanya berdoa. Dalam perjuangan kita harus berdoa. Tapi ingat doa kita, jangan memaksakan kehendak. Ya. Seperti yang saya saksikan kemarin hari Kamis itu, waktu saya menunggu di IGD, waktu ditelepon Bu In, karena Bapak Bambang Sutejo kembali ke rumah Bapak di surga, hujan deras kan itu, hujan deras. Kemudian saya ke sana jam 6:30 malam dan akan dimakamkan jam 9. Nggak mungkin saya pulang, saya tunggu aja di situ ya. Situ hujan deras. Hujan deras, perut ini agak berkurang situasinya. Perut agak berkurang situasinya gitu. Luwe ya. Satu hal, saya harus makan dulu. Karena kalau nanti saya ke Pote, perut kosong, kono gelap, bahaya. Ya. Kalau saya bilang petengku bisa yang lain kan gitu. Kalau saya dipikir dalam-dalam, oke. Kemudian saya harus makan ini. Nah, sebelum mau makan itu saya bilang ke Samuel, saya ajak Samuel untuk pendidikan langsung. Bagaimana melihat situasi IGD, karena dia tidak pernah ke sana. Oke. Mas Han, hujan ini harus berhenti ini. Masuk Pak? Kalau nggak berhenti, repot ke Pote. Karena saya naik motor, hujan deras. Harus berhenti. Harus berhenti pokoknya. Saya bilang ke Samuel gitu. Wes, ayo cari makan dulu. Sambil makan, puji Tuhan atas kehendak Tuhan. Terang. Sakti. Loh, pendeta yo. Gitu. Ya bukan karena pendetanya enggak, itu kehendak Tuhan. Karena saya minta kepada Tuhan langsung. Itu. Harus berhenti Tuhan. Lah gak ngono aku repot nang kepote jembrot-jembrot bengi-bengi bletokan, lah gak asik loh. Di foto yo elek lek udan deras kon, itu kan. Makanya ya enggak ya, saya bilang begitu, harus berhenti biar enggak repot. Puji Tuhan. Di tengah makan itu memang ada secercah cairan datang dari atas ke mie goreng saya, netes-netes begitu. Banyu udan maksudnya gitu loh ya. Karena saya makan itu di depan pagar, gak ada tempat untuk berlindung, hanya pohon ara, bukan ya, pohon ara bukan, saya berlindung. Dan Samuel juga, ya dia minum apa itu, gude atau apa itu ya, white coffee, sebangsa itulah, dengan campuran air yang bersih dari atas, banyu udan netes, tapi enak rasanya itu, kan steril itu. Saat saya makan, hujan berhenti. Dalam hati, Tuhan terima kasih. Loh, tapi aku njaluk sing akeh liyane cek suwene dikabulno ya. Dan njaluk udan mandek langsung. Dan ya Tuhan aku butuh 1 miliar, langsung ono kan haleluya ya gitu. Tapi enggak suwe gak dilakukan. Makanya Tuhan tahu kebutuhan kita. Karena itu kalau kita berdoa jadilah kehendakmu. Tuhan tahu kebutuhan kita. Berdoa silakan, sembarang silakan, tapi akan Tuhan mengabulkan yang jadi kebutuhan kita apa. Tuhan tahu skala prioritas, gitu. Gitu kan, simpel sekali. Jadi nanti kalau, saya bukan pawang hujan ya, bukan ya. Kok, wah ini om bahaya nih, pensiun pendeta dari pawang hujan. Enggak ya. Enggak ada pikiran seperti itu. Saya hanya niru Elia. Elia sungguh-sungguh berdoa. 3,5 tahun. Kering, gak hujan, ya toh. Yakobus 5, gak percaya. Aku niru Elia soalnya. Ya. Yakobus 5 ayat yang ke-17, aku tak tiru ilmu Elia soalnya ya. Ayat 17 ya. Yakobus 5 ayat 17. Sejenak aja kita ke sana sebagai tambahan aja. 1, 2, 3. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita.
Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. 3,5 tahun toh. Tapi saya minta hanya malam itu aja. Ojo suwe-suwe sakno liyane. Nah itu. Saya meniru apa? Elia itu manusia biasa. Luwis tambah biasa mana gitu loh. Manusia biasa toh Elia. Dan Luwis tambah biasa mana. Tetapi saya meniru di sini. Ia telah sungguh-sungguh berdoa. Jadi kalau doa itu sing sungguh-sungguh, ojo sembarangan. Tuhan, ini hujan harus berhenti. Kayak ini saya maksa. Ya memang sedikit maksa, harus berhenti. Berhenti. Firman pengajaran itu kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh, ada kuasanya. Ini doa. Jadi jangan remehkan soal doa. Tapi ya jangan lupa, jadilah kehendakmu. Akhirnya nanti saya tiru nih, kalau mau ada pemakaman, berita duka, segala macam, hujan, langsung aja Tuhan, aku butuh berhenti. Nah ya, loh, kalau jemaat apakah bisa? Loh, manusia biasa. Sampai Superman tak? Enggak toh? Wonder Woman enggak juga kan? Halo? Edo Superman? Enggak. Yosef Wonder Woman? Enggak. Wonder Woman. Enggak toh. Nah, ya. Mas Yohanes Thor? Enggak toh? Gua palu gede. Manusia biasa toh. Tapi sungguh-sungguh berdoa. Jadi kalau dalam hal apapun juga sungguh-sungguhlah berdoa. Tuhan tahu kebutuhan kita. Haleluya. Oke, teruskan ya. Jangan masakan kehendak sendiri tapi ya, jadilah kehendakmu. Nah, sekarang cawan. Yohanes 18 ayat 11 tentang cawan ya. Tentang cawan. Ya, tentang cawan sekarang. Apa cawan itu apa gitu kan ya. Kita baca dulu. Mengapa kok sampai Yesus katakan dialah cawan ini lalu tapi dialah kehendakmu saja jadi. Ada apa dengan cawan itu? Ada apa? Yohanes 18 ayat yang ke-11. Di sana ada ya, penjelasannya. Kita baca ya. 1, 2, 3. Kata Yesus kepada Petrus, sarungkan pedangmu itu, bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Jadi cawan itu berasal dari siapa? Dari Bapa. Padahal Yesus mau menolak, tapi segera disadarkan, nggak bisa. Ini dari Bapa. Karena itu kita berdoa biar kehendakmu saja yang jadi. Dan cawan itu isinya derita yang harus ditanggung Yesus. Yesaya 53 ayat 4. Yesaya 53 ayat 4. Yesaya 53 ayat 4. Cawan itu berisikan kesengsaraan yang harus ditanggung oleh Yesus ya. Yesaya 53 ayat yang keempat. Ya, kita baca ya. 1, 2, 3. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Yesus menderita, itulah isi cawan. Kalau seandainya cawan itu lalu, kita binasa loh. Perhatikan ya, kalau cawan ini betul-betul dilalukan dari Yesus. Dan Yesus tidak mau menerima ini. Habislah kita. Cawan itu sengsara kita semuanya, bahkan apa katakan tadi? Penyakit kita lah, sengsara kita dipikulnya. Sengsara kita dipikulnya, derita kita dipikulnya. Jadi kalau cawan ini benar-benar lalu, kita yang hancur. Kita binasa. Tapi Yesus tidak mau menanggung semua. Itu cawan itu. Yesus menanggung derita kita. Kalau saat ini kita menderita, Yesus lebih menderita dari kita. Karena itu saat kita menderita, datang pada Yesus. Karena dia sudah tahu derita kita. Keluarga Sion semuanya saja. Kalau saat ini dalam pergumulan yang seberat apapun juga, datang kepada Yesus. Dia lebih menderita dari kita, dia tahu derita kita. Jangan datang kepada yang lain. Yesus datang kepada Bapa. Hatiku sedih rasanya, mau mati rasanya. Itu ungkapan pribadi. Jadi kalau ada masalah apa-apa, ojo tonggo diceritani kabeh. Hobi kok nonggo ini. Cerewito, keluargaku lu ngene-ngene. Mandus ngono, anakku lu ngene. Bojoku lu ngene. Ci andusi lho. Cerita nang Gusti Yesus gitu loh, duduk diam, kontak dari hati ke hati, berkomunikasi dengan Tuhan. Itu. Jangan kepada yang lainnya. Yesus datang kepada Bapa. Dan dia mendengarkan doa Yesus.
Jadi peristiwa Yesus di Taman Getsemani ini itu mengajar kita semuanya betapa pentingnya untuk berkomunikasi dengan Allah, betapa pentingnya berdoa di saat kita lagi sangat-sangat kepepet hidup kita. Yesus itu tidak bisa apa-apa, karena apa? Dia tahu akan ditangkap dalam situasi kepepet. Yesus berdoa itu supaya apa? Minta kekuatan dari Bapa, bukan untuk meloloskan diri, tidak. Yesus sanggup lari, sanggup, tapi Yesus tidak mau. Berdoanya Yesus untuk minta kekuatan dari Bapa. Itulah yang harus kita lakukan dalam derita kita. Berdoalah supaya ada kekuatan dari Allah kepada kita. Jangan nabiak sana, nabiak sini. Hidup. Orang yang suka berdoa, hidupnya tenang meskipun ada masalah. Pasti itu. Menenangkan diri. Kuasai dirimu, jadilah tenang agar kamu bisa berdoa. Haleluya ya. Dijawab doa Yesus. Bukan dengan menyingkirkan cawan, perhatikan. Yesus kan minta supaya cawan itu lalu. Tapi Allah menjawab doanya bukan melalukan cawan ini. Tapi diberi kekuatan untuk menanggung semuanya. Jadi kita berdoa itu untuk minta kekuatan. Karena apa? Selagi kita hidup seperti ayat 7 ayat 1, seperti orang upahan, kita tidak mungkin menghindar dari masalah di dunia ini. Dan kita berdoa bukan melalukan masalah itu, tapi diberi kekuatan untuk menghadapi masalah itu. Itu doanya. Kita baca dulu Ibrani 5 ayat 7. Ibrani 5 ayat yang ke-7. Silakan dibuka dulu, kita baca bersama ya. 1, 2, 3. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Amin. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan apa? Ratap tangis. Keluarga Sion, kalau kita lagi dalam problem yang berat, berdoalah dengan ratap tangis, silahkan. Kita mengeluh, silahkan. Tapi mengeluh bukan kepada orang lain, hanya kepada Tuhan Yesus, kepada Bapa di surga. Apapun pergumulanmu saat ini, mengeluh silahkan, tapi hanya kepada Bapa di surga. Dia tahu pergumulan kita, dia tahu, ya, yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalahannya ia telah didengarkan. Segede apapun pergumulan kita, kecil bagi Yesus karena Dia menanggung lebih dari kita. Saya pun juga kalau dalam derita, pergumulan, ya saya langsung kontak sama Yesus. Nah, untuk biaya hidup anak-anak saya bagaimana? Biaya sekolah, ya saya bagaimana? Ya berdoa, tidak ada jalan lain. Nanti tahun ajaran baru ini, ya Sinuel harus masuk sekolah. Playgroup ya, maunya ke sekolah Mandala saja, nggak mau yang lain, maunya Mandala. Mana sekolahnya? Mandala. Mau belajar? Enggak, aku enggak mau belajar, mau prosotan gitu. Jadi dia itu mau ke Mandala, nggak mau sekolah, belajar enggak mau. Aku enggak mau, adik enggak mau belajar, adik mau prosotan. Coba anak sultan ya, sekolah nggak belajar, prosotan, anak sultan. Haleluya. Iya, kan butuh biaya. Jadi prosotan pun butuh biaya. Ada uang pangkal juga dan ada SPP-nya tiap bulan. Prosotan dok. Ya anak-anak kan memang begitu ya. Kadang masih pengen melek prosotan. Ya, Mandala. Terus saya hamba Tuhan. Bagaimana? Ya kalau saya punya perusahaan 5 atau 6 gitu, enggak masalah gitu. Ya hanya berseru, mengeluh. Saya pakai ini, mengeluh kepada Tuhan Yesus. Dalam doa saya tiap pagi, Tuhan, saya serahkan anak-anak saya ke dalam tangan-Mu. Kehidupan mereka saya serahkan. Wes gitu tok, bendino doa itu saya. Tiap pagi, iku doa nih. Itu pun doa yang paling akhir, yang paling awal pasti saya mendoakan seluruh keluarga Sion, tak doakan semua tiap pagi. Semua tak doakan. Yang mau cari pekerjaan, yang bekerja, yang ada masalah, tiap pagi saya doakan,
Doa untuk pribadi saya itu terakhir sekali. Karena saya sangat bersyukur, berbahagia jika melihat keluarga Sion dikuatkan oleh Tuhan. Itu kebanggaan saya. Saya bersyukur sekali kalau melihat keluarga Sion itu dikuatkan oleh Tuhan. Tetap tegar, itu saya sangat bersyukur sekali. Tuhan, terima kasih. Ya, karena mau tidak mau saya sebagai bapak rohani ya, bukan bapak jasmani ya, bapak rohani. Harus mendoakan anak-anak rohani saya. Diakui atau tidak, saya bapak rohani. Mau mengakui, diberkati. Terus saya nggak ngakoni, ya diberkati tetap sama. Ya kayak anak terhilang lah pokoknya. Ya, balik sadar lagi, diampuni begitu. Yesus maunya ini lalu, cawan itu. Tapi akhirnya disadarkan kembali, biarlah kehendakmu saja yang jadi. Nah itu. Jadi kalau kita doa, jangan memaksakan kehendak, harus sesuai kehendak Bapa. Tuhan, aku mau melamar pekerjaan. Kuserahkan padamu, biar kehendakmu saja yang jadi. Berangkat. Itu berarti berserah. Awal mula berserah. Tuhan, aku mau ujian. Kuserahkan kepadamu. Berserah. Biar kehendakmu saja yang jadi. Nah, itu ya, tetap harus. Ayat 40 sekarang. Oke, kita kembali lagi ke sana ya. Sekarang ayat 40 ke 40 ya, kita baca dulu. Ya. Ayat 40. 1, 2, 3. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Tidur. Jadi mau diajak doa, tidur. Bahkan saat dengarkan firman, mungkin ini kan berkata-kata ya, tidur gitu kan. Tidur ya. Tidur ya. Tidur. Mendapati mereka sedang tidur. Yesus kan berkata-kata. Ya, ayo, loh turu. Kita buka Matius, loh turu. Kita sambungkan ayat berikutnya, kok gak no respon? Loh turu tak no? Turu. Haleluya ya. Tapi Yesus luar biasa, masih anak buah turu tetap berdoa Yesus. Masih anak buah turu tetap khotbah Yesus. Masa turu ya aku tetap khotbah. Haleluya. 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 Gak apa-apa. Tidur di bawah kaki Tuhan diberkati. Tidur mendoakan gembala biar kuat khotbahnya. Terima kasih untuk doa-doanya. Haleluya. Puji Tuhan. Ada tim doa khusus saat firman. Tanda kutip. Doa tanda kutip ya. Tapi herannya pas akhir kalimat, akhir ibadah amin, lo melek. Tak akoni, mata merem, telinga terbuka. Keren dong iki. Gak ngono lek turu terus tak tinggal nang gereja dhewean. Enggak apa-apa. Itu tempat yang lain bukan di sini. Sini semuanya perhatian kepada saya. Haleluya. Berjuang sendirian. Muridnya turu. Gembalanya berjuang muridnya. Gembalanya berjuang. Wah, turu. Bersyukurlah Yesus berhati Bapa, hatinya baik, lemah lembut. Turu, ya wis turu omane gak apa-apa ya. Ya berdoa cek sok melek ngono ae. Lebih bablas apa ngerti ya. Turu bablas kan gak enak ya. Oke. Tapi Yesus di sini saya tidak mendapati maka Yesus marah melihat mereka tidur, tidak ya. Tapi Yesus keren loh ya itu. Ayat 45 itu saya sangat terkesan dengan sikap Yesus. Saya bacakan saja, silakan dibaca ayat 45 ya. 45. Saya membacakan, dilihat ayatnya. Jangan lihat saja, lihat ayatnya. Oke. Saya bacakan ya. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Wah, apik gembalane iki. Wah, apik tenan lho coba. Keren lho. Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Turu. Loh, iki tak
kandhani aku serius iki. Turu. Istirahatlah. Loh. Aku khotbah turu. Aku turu malah melek iki apa sih? Salah konsep rasanya. Ini loh, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Balkon tidurlah. Yo, keren. Ya sih, ganggu ini. Ganggu pandanganku tentang yang tidur tadi. Saya melihat yang bagian awal ayat itu dan ayat 45. Kok ya gak muring-muring Yesus ya? Malah ngongkon turu diterusno. Heran. Ini gembala yang baik tahu dombanya capek. Ya om capek, om habis membantu segala macam. Ya tidak apa-apa, turu tidak apa-apa. Ini gembala yang baik. Saya mau meniru ini. Jadi aku lagi juga anakku angel-angel. Wis mungkin kesel tak tinggal. Wis aku sembahyang dewean. Mungkin anakku capek ya. Ini tak. Ya, turu mana? Gak apa-apa. Saya niru ini. Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi kalau Bapak Ibu orang tua, kalau mungkin gugaan anaknya mungkin capek, ojo diseneni. Guyangan banyu aja ya. Lu kan gak ngamuk toh, nek guyang banyu. Oke, enggak saya teruskan ya. Ini hanya sepintas saja bahwa sampai dalam derita pun itu Yesus mau menanggung sendiri. Maksudnya kan Yesus mengajak, itu ada kalimat mana tadi? Berjaga. Nah ini ayat yang ke-38 ya. Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Perhatikan yang kalimat berikutnya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maksudnya itu Yesus dalam keadaan menderita berdoa, kancanono gitu loh. Berjaga-jagalah. Tapi ditinggal. Dan Yesus dengan baik banget. Yesus itu romane lah. Aku tak berjuang dewean. Hati. Ini murid loh ya. Murid yang tahu bagaimana Yesus. Bendino melok Yesus. Tego ninggal gembalani. Dalam usahanya. Lah ya apa kesel ya. Ya wis lah. Nggak saya teruskan masalah tidur ini ya. Nanti takut tersinggung kok mulai kabeh kok ya. Oke, apa. Yang penting tidurlah sekarang dan istirahatlah. Oke. Amin toh, Anda nih kok. Iku sing amin mau lagi melek soalnya. Oke. Nah, pergumulan Yesus itu sangat berat. Bukan berat ya, sangat berat. Lukas 22:44, ya. Lukas 22:44. Lukas 22 ayat 44. Monggo kita akan membaca ya. Oke. 1, 2, 3. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Ini total kalau secara manusiawi, Yesus sangat depresi. Ya. Sampai peluhnya menjadi titik darah. Itu saking tegangnya. Saking memuncak deritanya, Yesus menanggung semua. Karena apa? Yang ditanggung itu dosa kita, kesalahan kita, derita kita. Dan Yesus menanggung seorang, diperhatikan. Kalau ditanggung orang banyak, oke lah, bisa agak ringan ya. Yesus menanggung sekian banyak orang, ditanggung sendiri. Kecuali kalau dosanya orang satu, ditanggung orang 5 misalkan, itu ringan. Ini banyak orang, sendirian Yesus. Bukan stres gitu. Sehingga Yesus katakan apa? Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Kata-kata mau mati itu saking totalnya derita Yesus untuk menanggung dosa kita semua. Banyak orang tanggung dewean. Bagaikan banyak pekerjaan ditanggung dewean. Gak bisa kan? Satu pekerjaan tanggung wong akeh, ringan. Yesus itu menanggung banyak orang dosanya sendirian. Sehingga dia tertekan sekali sampai peluhnya netes bagikan darah total. Saya selalu diingatkan oleh ayat ini. Dan saya bisa begini karena Yesus berkorban mati-matian. Sungguh mati di kayu salib.
Itu yang membuat saya seperti sekarang ini. Saya selalu ingat korban Yesus di kayu salib. Terima kasih saya tiap hari tidak habis-habis. Saya bisa makan ini karena kemurahan Tuhan. Saya bisa beraktivitas karena kemurahan Tuhan. Itu semuanya. Dan saya bisa berkhotbah keluar kota itu karena kemurahan Tuhan. Karena kemurahan Tuhan. Dan saya mau khotbah di Bangkalan ya bulan depan lagi sana. Ya saya diundang ke sana, ya tante siap, ready, saya siap berangkat. Saya ke sana berangkat. Itu karena apa? Tuhan sudah berkorban untuk aku, maksudnya aku nolak. Kan? Bahkan nanti tanggal 4 Mei kemarin itu saya ditelepon oleh pihak sinode untuk menjadi saksi penghitungan suara. Saya tidak pakai alasan, siap. Hari apa itu? Selasa, nanti saya atur. Kan di PGRI harus aktif bekerja, tidak apa-apa saya atur. Ini pekerjaan Tuhan soalnya. Gampang PGRI nanti saya izin, tidak apa-apa. Masih tidak diizinkan yang brosot, bolos. Kok di sini ini urusan buri. Nanti Tuhan disik, gampang. Kan itu hari efektif sekolah, nanti tanggal 4 Mei saya jadi saksi untuk penghitungan. Kayak KPU, kampung-kampung dulu. Ngitung. Karena sinode sekarang ini akan ada acara pemilihan ketua umum. Itu. Ya ini perlu saya sampaikan juga kepada semuanya, Sion Family, bahwa GPT sekarang ini, ya sinode kita ini, akan mengadakan pemilihan umum untuk menentukan ketua umum ya. Itu. Ada 2 kandidat. Bapak Pendeta Firmanyu dari Bali dan yang satunya Bapak Pendeta Timbul dari Batam. Itu 2 kandidat ini. Nanti akan dipilih siapa, dan penghitungannya tanggal 4 Mei. Dan saya ditelepon gitu, untuk menjadi saksi mewakili AMB di sini Surabaya. Siap gitu. Hari apa? Selasa. Siap budal wes gitu. Seperti itu. Ya, ini pekerjaan Tuhan. Pekerjaan dunia gampang nanti diatur lah, gampang. Bisa diatur. Haleluya. Itu saya lakukan karena ingat korban Yesus di kayu salib. Dia begitu sengsara untuk saya. Tuhan terima kasih gitu. Ya, sangat menderita. Oke. Dalam pergumulan yang berat, jika berdoa dengan tekun, Allah memberi kekuatan. Lukas 22:43. 1, 2, 3. Maka seorang malaikat dari langit, sudah ketemu belum? Oke, kita baca ya. Kok langsung menghilang gara-gara istirahat tadi ya. Oke. Kita baca ya, 1, 2, 3. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Itu terjadi saat ayat 42 dan sebelumnya. Yesus berdoa. Artinya apa? Dalam pergumulan, kalau kita berdoa, Tuhan Bapa di surga, Yesus memberikan kekuatan. Keluarga Sion Family yang sangat saya kasih dan selalu saya doakan. Dalam pergumulan yang berat, berdoalah. Tuhan pasti memberikan kekuatan untuk menghadapi pergumulan itu. Memang kita tidak bisa menghindar dari pergumulan itu. Yesus pun tidak menghindar dari pergumulan, dihadapi. Dan doanya bukan menghilangkan pergumulan itu. Doa Yesus agar diberi kekuatan. Buktinya cawan itu. Kalau Yesus mau menghindar, ya bisa. Tapi tidak. Itu pengajaran untuk kita, juga pelajaran untuk kita. Kalau ada pergumulan selama kita ada di dunia ini, ya harus kita hadapi. Karena memang harus kita hadapi. Nah kita berdoa bukan menghilangkan pergumulan itu, tapi mohon kekuatan untuk menghadapi pergumulan itu. Dan setiap orang memang pergumulannya nggak sama, beda. Antar pribadi pasti beda pergumulannya. Tapi kita punya Yesus yang sama, yang berkuasa. Dia sumber kekuatan kita. Berdoa kepada Yesus. Yesus saja berdoa loh, minta kekuatan. Maksud kita enggak. Yesus yang punya segala-galanya masih butuh berdoa. Loh mengapa kita tidak? Kita ini manusia biasa. Elia itu nabi, tapi manusia biasa. Kita apalagi di bawahnya manusia biasa lagi. Dan Yesus segala-galanya ada, memiliki segala-galanya sudah punya. Tapi masih butuh berdoa. Loh mengapa kita enggak mau berdoa? Kita renungkan ya. Cek masing-masing pribadi kita, enggak usah menunjuk, ini papa enggak mau berdoa, mama enggak mau berdoa, anak-anak enggak mau berdoa. Cek diri kita masing-masing pribadi. Apakah aku selalu berdoa atau enggak? Masing-masing pribadi. Yesus berdoa loh secara pribadi kepada Allah. Mohon kekuatan. Haleluya. Ayat 41 sekarang. Kita kembali ke Matius 26.
ayat yang ke-41. Mengapa perlu berdoa? 1, 2, 3. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Amin. Ya, bagian yang ke-A, ya. Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jadi mengapa berdoa? Supaya kita tidak kalah oleh ujian hidup. Masalah pasti ada, tapi dengan kita berdoa, kita diberi kekuatan agar tidak kalah dengan masalah itu. Itu maksudnya. Pencobaan kan ujian hidup kita kan, dan itu pasti ada. Dan kita berdoa supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk menghadapi masalah itu. Jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ujian manusia itu banyak, cobaan manusia itu banyak. Ya cobaan pikiran lah, ya secara jasmani lah, banyak sekali. Belum lagi nanti godaan iblis yang mengganggu. Iblis kan mesti mengganggu kita, untuk menjatuhkan kita. Dan kita perlu berdoa agar kuat melawan tipu daya iblis. Kalau nggak kuat ya seperti Hawa, nanti akhirnya terpengaruh oleh iblis. Ya si Adam juga dipengaruhi juga. Ya itu kan gara-garanya tidak ada kekuatan iman. Karena berdoalah untuk menangkal serbuan ujian pencobaan yang datang silih berganti. Ya, berdoa penting. Oke. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Jadi kita harus berdoa kepada Tuhan agar diberi kekuatan agar kita tidak lemah. Roh memang penurut tapi daging lemah. Jangan tinggalkan jam-jam doa keluarga Sion. Jangan tinggalkan jam-jam doa. Setialah berdoa. Yesus katakan, atau Yesus dia berdoa itu continue, sebagaimana biasa. Berarti Yesus biasa berdoa. Yesus memberikan contoh kepada kita supaya setiap berdoa, tekun berdoa, tetap berdoa. Atau juga dikatakan senantiasa berdoa. Karena sebagaimana biasa kalimatnya. Berarti selalu berdoa. Saya ingat Cornelius. Kisah Rasul 10 ayat 2. Kisah Rasul 10 ayat 2. Kisah Rasul 10 ayat 2. Cornelius, ya. Cornelius. Dia juga senantiasa berdoa. Kisah Rasul 10 ayat 2. Kita baca ya. 1, 2, 3. Ia saleh. Atau ayat yang ke-1 aja biar jelas. Ayat ke-1. Mulai. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius. Seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh. Ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Ini Cornelius itu seorang perwira. Berarti dia punya banyak hal yang dibutuhkan. Maksud saya, masalah bekal jasmani pasti tercukupi. Atau bisa dikatakan dia seorang yang kaya, perwira kok. Ya kan? Tapi setingginya status Cornelius, dia masih berdoa. Karena apa? Dia sadar bahwa makin tinggi status itu makin banyak ujiannya. Dan juga menunjukkan kerendahan hati. Meskipun jabatannya tinggi tetap butuh berdoa. Koreksi diri kita bagaimana keluarga Sion. Kadang kita berdoa kalau saat butuh saja. Saat banyak derita baru berdoa. Ujian hidup banyak baru berdoa. Begitu diberkati melimpah, tidak berdoa lupa sama Tuhan. Tidak ibadah menghilang. Entek resik baru balik mana. Kayak tambal butuh Tuhan Yesus itu. Anak yang hilang, banyak warisan, pergi foya-foya toh, entek balik mana kan? Coba kalau misalkan enggak entek hartanya, balik enggak? Saya yakin enggak balik. Menderita baru ingat Bapa. Kesannya kayak tambal butuh. Itulah kita. Harus kita akui. Padahal Allah meminta dalam keadaan apapun tetap berdoa. Tetaplah berdoa. Dan ini Cornelius, dia senantiasa berdoa. Meskipun jadi perwira, banyak berkatnya, tetap berdoa. Yang artinya dia rendah hati, tetap butuh Allah. Teguran buat kita keluarga Sion. Jadi berdoa itu enggak melihat kita butuh saat ini atau gimana, tetap senantiasa.
Kenapa? Kata-kata berjaga-jagalah itu, namanya ujian itu datang sewaktu-waktu, kita nggak nyaman terus. Jadi dengan kita continue berdoa, itu sepertinya persiapan gitu loh. Jaga nilai orang sawaya-waya derita, kita siap. Makanya berjaga-jagalah dan berdoalah, berjaga-jaga. Namanya orang jogo itu, ono peristiwa apapun ya kudu siap. Satpam itu berjaga-jaga, entah ada kriminal atau enggak tetap berjaga-jaga. Jaga nilai ono apa-apa, makanya berjaga-jaga. Itulah kita. Iblis itu kalau mengganggu kita sewaktu-waktu, kita perlu berdoa untuk berjaga-jaga. Dan kata-kata senantiasa ini dalam tradisi bangsa Yahudi, itu doanya 3 kali. Jam 9, 12, jam 3 sore. Karena itu Cornelius ini, dia berdoa rutin 3 kali sehari seperti Daniel. Kan Daniel juga rutin berdoa 3 kali sehari. Kalau kita 3 minggu sekali gitu. Iku elek eling gitu. Nggih? Nggih napa nggih? Lho kok nggih gitu. Ya. Dalam sejarah Yahudi itu 3 kali, 9, 12 jam 3 sore. Ini perwira, sudah kaya, masih butuh berdoa. Dalam kesibukannya butuh berdoa. Allah menghendaki dalam situasi apapun tetaplah berdoa. Pasti ada pelindungan. Ya kita nggak harus jam 9, 12, 3 tidak. Sesuai dengan waktu kita masing-masing. Maksud saya adalah setiap hari jangan lupakan jam berdoa. Dan nanti jam 9 nengah-nengahin garap proyek langsung mudunkan di sini bosen kok ya. Ya harus ada kebijakan. Maksudnya setiap hari adalah harus ada jam-jam berdoa. Yesus pun mau pelayanan itu pagi hari berdoa. Maka pagi-pagi benar. Waktu hari masih gelap Yesus berdoa. Yesus mau melayani pun berdoa. Loh, kita ini kadang-kadang mau melayani nggak berdoa ya. Nah, wes langsung wes iki. Pelayan Tuhan. Kadang kita mau melayani nggak berdoa. Ya. Saya ngereng dewean mau doa. Lagi teko klunuk. Wah, duh iki. Tak kira wis buyar kot bae kena aku. Nggih? Pelayan Tuhan. Nah. Tapi tidurlah, istirahatlah. Gembala berdoa dewean. Oh, ya wis mungkin cek sibuk berdoa dewean lagi ini. Setiap mau pelayan berdoa dulu. Yesus saya berdoa loh. Ayo, pelayan Tuhan gimana? Mau melayani berdoa dulu gitu. Bareng-bareng ayo tak kancani. Gembalanya berdoa dewean, muridnya turu istirahatlah. Iku sindiran dulur. Ya, pelayan Tuhan berdoa. Ya sibuk Nah, itu tadi masalah sibuknya ya. Jadi pelayan Tuhan pun perlu berdoa. Yesus itu mau melayani berdoa dulu. Oke lah kalau mungkin sibuk ada jam khusus Sabtu jam 5. Pelayan Tuhan yang jadi pelayan itu harus berdoa. Jam ibadah khusus hari apa? Sabtu jam berapa? Jam 5. Nah, jadi pelayan Tuhan pun monggo berdoa supaya kita melayani itu diberkati, diurapi oleh Tuhan. Enggak cukup mengandalkan skill kita sendiri. Mungkin vokalku sudah gitu. Lek gak berdoa gak ana urap. Mungkin main kudu yo gak enak kok. Kok improve pasti ngawur-ngawur. Tetep fals kabeh, berdoa dulu. Ya. Sabtu jam 5 itu ibadah doa. Pelayan Tuhan, WL juga. Apalagi WL di sini ya. Oh itu peran penting itu, harus berdoa itu. Enggak cukup apal sunani, kadang ini ngomong ini kadang balik nangoni bait teh. Ngene bait, gak ping musik main musik yo. Ngene ref. Kadang gak kayak kode langsung nge-ref. Lho. Gitu. Itu perlu hikmat itu. Wow, balik nang bait. Kalau saya main drum, kan kalau mau ke ref kan mesti drummer tiba lali. Kadung kayak kode ini sing nyanyi masuk ke ref. Gak enak. Makanya berdoa dulu, nggih.
Singer juga berdoa, gak cukup mangap toh, gak cukup. Berdoa dulu. Supaya ada hikmat. Gitu. Klop. Kita melayani Tuhan Yesus loh, gak sembarangan ini. Bicara soal rohani-rohanian gini. Gitu. Ya? Ibadah doa jam 5. Melayani Tuhan, berdoa. Minta hikmat Tuhan, urapan Tuhan. Apalagi yang besoknya hari Minggu mau pelayanan, Sabtu datang ibadah doa. Jadi yang hari Minggu, oh aku kemis tugas berarti aku Sabtu gak teko. Loh, pinter golek alasan. Sama, pelayan juga. Doa, Yesus itu mau melayani berdoa dulu. Yesus gitu. Yesus berdoa. Bagaimana? Supaya apa? Ada urapan bekerja. Karena pujian menentukan nanti firman disampaikan. Pujiannya goyang, saya abot nyampaikan itu. Jadi saya bergantung kepada pujian awal itu. Jadi WL harus sungguh-sungguh banyak berdoa itu. Saya enak kalau sudah ada roh itu masuk waktu pujian saya nyampaikan, wah enak. Masuk jam lebih ngono enak. Aku sing ngono kesel. Iya toh? Makanya wis tak marekno iki. Iya, kesimpulan. Haleluya. Puji Tuhan. Sewenangnya. Oke, yang pertama, kesimpulannya dari tadi itu ya. Mengaku jika ada kelemahan, ayat 38. Meskipun kesimpulan harus kita baca ya. Jangan khawatir itu sudah selesai, kesimpulan nggak mungkin panjang-panjang lah. Ya. Oke, kesimpulannya ayat yang ke-38 ya. Jika ada kelemahan, ngaku. Tidak usah dipendam-pendam, ngaku. 1, 2, 3. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Ada pengakuan. Kalau kita ada kelemahan, ada susah, datang kepada Yesus bicara. Jangan dipendam sendiri, tidak bisa. Kita tidak bisa apa-apa, tidak mampu. Harus berdoa. Ayat 42. Ya. Mau menghadapi pergumulan. Cawan itu harus dijalani, diterima oleh Yesus, tidak dihindarkan. Ayat 42. Ya. 1, 2, 3. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Harus dihadapi. Sekarang ini kalau ulah kasihan menghadapi pergumulan, apapun itu, jalani. Tapi jangan lupa, sertakan Tuhan Yesus. Libatkan Tuhan Yesus. Apapun pergumulanmu saat ini. Ya pasti saya percaya memberikan kekuatan. Asalkan berdoa dengan sungguh-sungguh. Elia manusia biasa. Tapi karena sungguh-sungguh berdoa, didengar Tuhan doanya. Manusia biasa. Kita siapa? Dalam pergumulan, tekun berdoa. 39, 42, 44 ya. 39 dulu, 1, 2, 3. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang aku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. 42. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. 44. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga sama doanya. Lukas 18 ayat yang ke-1. Lukas 18 ayat yang ke-1. Ya, dipersiapkan, kita baca bersama. 1, 2, 3. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Amin. Cornelius senantiasa berdoa. Kata senantiasa itu enggak jemu-jemu, enggak bosen. Orang berdoa itu dikabulkan atau enggak itu semasa bodoh. Yang penting kita berdoa. Karena apa? Hak untuk mewujudkan doa kita itu bukan kita, tapi Allah. Yang penting kita doa terus. Ya kita doa terus. Dan Yesus berdoa apa? Yang itu juga. Kita berdoa yang sama, enggak salah sampai Tuhan wujudkan. Silakan. Tadi kan dikatakan toh, doanya yang itu juga.
sama doanya. 3 kali berdoa sama. Kita juga dalam derita kita, mungkin doa kita sama tiap hari, enggak masalah. Sampai Tuhan mewujudkannya menjadi kehidupan kita. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Jangan bosan untuk berdoa. Tidak apa-apa. Bahkan sebelum doa pun Tuhan tahu kebutuhan kita apa. Tapi Tuhan mau kita ingin berkomunikasi. Bapa di surga. Ya, berdoa. Itu penting sekali. Doa sumber kekuatan saat menghadapi pergumulan. Sekian firman Allah pada siang hari ini. Keluarga Sion, kita diberkati oleh firman pengajaran. Sangat menekankan masalah doa. Yesus dalam menghadapi pergumulan, dia berdoa. Kalau saat ini keluarga Sion dalam pergumulan yang berat, bawa dalam doa. Berdoalah dengan tidak jemu-jemu, apapun itu. Dan biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Dan nantikan kuasanya bekerja untuk kita. Allah tahu segala derita kita. Allah tahu segala pergumulan kita. Percayalah, dia tahu. Dia maha tahu. Karena itu jangan bosan untuk berdoa, setialah berdoa. Ya. Kita pujikan satu lagu di taman.